Asrama al-Islam. Asrama jadi bening. Asrama mana ini? Muzad. Asrama kelot. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Para ustadzat, para santriwati yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini ya, kita kembali bersama-sama mengkaji kitab Umdatul Ahkam. Pertemuan terakhir kita sampai pakaian yang terkena air mani nomor 33 dan Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghsilul janabata aghsilu al-mani al-janabata al-mani min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila salat wa inna buka alma fi thawbihi wa fi lafzi Muslim laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Pelajaran dari hadis kata janabah ya, kuntu aghsilu saya mencuci al janabata yaitu junub, tapi maksud di sini adalah air mani. Di sini orang Arab sering menyebut sesuatu dengan mengungkapkan penyebabnya. Karena air mani merupakan penyebab munculnya junub. Jadi air mani menyebabkan munculnya junub. Orang Arab menyebut sesuatu dengan mengungkapkan penyebabnya atau yang disebabkan. Jadi karena air mani merupakan penyebab munculnya junub dengan mengungkapkan sebab akibatnya. Ini bukan penyebabnya atau mengungkapkan akibatnya. Bukan penyebabnya, akibatnya. Karena junub, nah gini, karena junub disebabkan oleh munculnya adanya air mani. Dibalik ya, karena air mani merupakan penyebab munculnya junub atau munculnya junub akibat dari ya, munculnya junub karena disebabkan ya, adanya air mani. Orang Arab sering menyebut sesuatu yang menyebut air mani dengan mengungkapkan akibatnya. Karena munculnya junub, karena munculnya junub disebabkan adanya air mani. Dibalik-balik aja, nggak apa-apa seperti kemarin. Cuma ini biar lebih tepat diksinya. Karena punya judul akibat, akibat ya, akibat adanya air mani. Oke. Contoh lain, Allah menyebutkan orang yang ke toilet untuk buang air dengan ungkapan goit, yang artinya tempat yang rendah.
Karena kebiasaan orang Arab atau orang kamu zaman dulu kalau ingin buang air, mereka pergi ke tempat yang rendah agar tidak kelihatan orang banyak. Jadi ya ini muncul goet gara-gara ya, dia mau buang ke toilet. Jadi akibat dari ingin buang toilet, buang ke toilet, buang air ke toilet, maka orang itu ke bawah. Dua, terkadang pakaian Rasulullah yang dipakai untuk sholat bisa terkena air mani. Hal ini menunjukkan bahwa pakaian beliau sangat sedikit dan dipakai dalam banyak kegiatan. Dan pakaian satu dan pakaian supaya lebih tepat dan satu pakaian dipakai dalam banyak kegiatan. Di antaranya untuk tidur dan sholat. Ini juga menunjukkan kesederhanaan beliau. Nomor satu, itu masalah janabah. Artinya apa? Yang kedua, Rasulullah terkena pakaiannya oleh air mani. Ketiga, Mbak Aisyah mencuci dan membersihkan baju suami istri tidak dibantu orang lain. Tambahan ya, ini menunjukkan bahwa istri salah satu tugas, bukan tugas, salah satu bentuk bentuk kecintaan istri kepada suami untuk adik-adik ya, dia membantu membersihkan pakaian suaminya. Walaupun secara fikih bukan kewajiban istri, tetapi ya karena itu rasa cinta berkhidmat ya sama suami maka dia membantu bersihkan pakaian suaminya. Kalau dia nggak mampu maka dicucikan oleh orang lain pembantu atau laundry. Empat, bayar Romani hukumnya suci dengan dalil Rasulullah memakainya untuk sholat. Padahal masih terdapat bekas air mani di dalamnya. Ini adalah pendapat Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa air mani itu hukumnya najis. Karena Aisyah mencuci baju yang terkena air. Berbeda dengan Syafi'i yang menganggap mencuci baju yang terkena air itu hukumnya sunnah. Mencuci baju yang terkena air mani. Ini air mani. Berbeda dengan Syafi'i yang menganggap mencuci baju yang terkena air mani hukumnya sunnah. Eh, Wajibnya hanya mengerek ya. Kalau udah kering sudah, kalau mencuci itu sunnah. Itu Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik menunjukkan mani itu najis. Lima, bahwa cara membersihkan mani jika masih basah dicuci dengan air. Tapi jika sudah kering, maka cara membersihkannya adalah mengeroknya dengan benda keras. Pertanyaan, apakah keluar mani membatalkan puasa? Jawabannya jika keluar mani karena berhubungan intim atau karena cumbuan atau karena onani dan masturbasi maka hal itu membatalkan puasa. Kalau dalam bahasa Madhab Syafi'i, jika keluar air mani karena bersentuhan mu'an mubasyaratin berhubungan intim maksud di dalamnya cumbuan pegangan-pegangan termasuk onani karena menggunakan tangannya sendiri atau masturbasi maka hal itu membatalkan puasa. Sebenarnya jika keluar mani karena air mani karena mimpi basah karena nggak sentuhan melamun mimpi basah atau bermimpi pikiran lamunan atau tontonan maka hal itu tidak membatalkan puasa. Sampai situ kemarin ya terakhir kita ada tanggalnya biasanya.
Ini itu yang mimpi basah. Hmm. Kalau ini beda namanya. Ya kemarin cuma dua hadis ini berarti ya dari wanita yang bermimpi basah ini. Sekarang tanggal 10 berarti kemarin tanggal 3. Ini 3, 2, 2025. Kemarin libur. Ya kemarin libur tanggal 3 ada tasmek ya. Berarti tanggal 27. Ya wanita yang bermimpi basah. Nah, baik kita masuk ke hadis berikutnya. Atau ini belum selesai hadis ini. Kuntu ahsinu min saubi Rasulillah SAW fayahruju ila salat wa inna buka alma fi saubihi. Ya, itu belum kita selesaikan. Kita lihat dulu ya. Hmm, hmm, Sebentar ya, tunggu sebentar. Sampai udah jumpai. Hmm. Kitabu At-Taharah Babul Ghusl minal Janabah.
Sebentar ya. Hmm. Nah, kita singkat aja ya. Eh, ini sampai sini dulu. Kemudian kalau farkan, farkan itu artinya dikerok, dikerok, dikrek, dikrek atau dikerok, mengeroknya, mengerek. Ini sebenarnya yang benar mengerek, mengerek. Kalau ngerok kan dengan benda keras. Hari ini kita akan masuk hadis berikutnya ya, tentang apa judulnya ini? Tentang hubungan hubungan intim menyebabkan junub, penyebab janabah. Ya. Hubungan intim penyebab adanya junub. Kita terangkan secara ini aja ya, secara umum dulu. An Abirah radhiyallahu an anna Rasulullah SAW qala idza jalasa, pelajaran dari hadis di atas. Satu, idza jalasa baina su'abiha al-arba. Su'ab itu cabang ya. Hadis ini terang gimana? Hadis ini masih berbicara tentang penyebab junub, penyebab mandi janabah. Salah satunya adalah hubungan intim. Ya. Hadis ini menerangkan, menjelaskan bahwa hubungan intim suami istri, kita anggap suami istri ya, menyebabkan seseorang menyebabkan seseorang menjadi junub dan wajib bagi kedua baginya untuk mandi
Jana, mandi junub. Mandi junub kalau bahasa Indonesia. Mandi junub. Ya, dua. Jika seseorang duduk antara syu'abiha, kata syu'abiha dari syu'ab dari kata syu'bah. Syu'bah yang artinya anggota atau cabang, anggota tubuh. Ya, artinya cabang gitu, artinya cabang, tetapi maksudnya di sini adalah anggota tubuh manusia. Ya, nggak mau ini, udah nggak apa gini aja. Kata syu'abiha dari kata syu'bah, syu'bah. Hmm. Yang artinya cabang. Maksudnya di sini adalah anggota tubuh manusia. Nah, jika seseorang duduk di antara anggota tubuh manusia, hanya adalah wanita. Manusia, anggota tubuh manusia, yaitu anggota tubuh wanita ya, anggota tubuh wanita. Wanita termasuk manusia, lebih tepatnya wanita, perempuan, anggota tubuh perempuan. Tiga, kata al-arba, 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 ya, itu artinya empat. Al-arba artinya empat. Artinya empat. Itu ya empat yaitu empat anggota tubuh. Empat anggota, empat. Maksudnya di sini adalah empat anggota tubuh perempuan, yaitu dua tangan dan dua kaki. Ya, berikutnya kata jahadaha, jahadaha, cuma jahadaha dari kata jahada, dari kata jahada.
artinya sungguh, sungguh dengan mengeluarkan tenaga. Jahdun itu tenaga. Jahada sungguh-sungguh dengan menggunakan tenaga. Maksudnya di sini adalah melakukan hubungan suami istri. Disebut demikian karena dalam melakukan hubungan suami istri perlu banyak tenaga yang harus dikeluarkan. Fakit wajibal wuslu, maka dia wajib untuk mandi junub. 5. Kata yanzil, kan wa fil hadits Muslim ada di sini wa illam yanzil, 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 wa illam yunzil. Walaupun belum turun, menurunkan dari artinya yunzil menurunkan, menurunkan. Maksudnya di sini adalah mengeluarkan, menurunkan atau mengeluarkan, menurunkan atau mengeluarkan air mani. Ya, adik-adik catat dulu ya. Mungkin mungkin banyak yang ketinggalan. Ustaz, ini apa? Tampilkan cara penuh ini biar yang ketinggalan bisa mengikuti. Ah, udah nyatet semua? Jangan sampai nyatet ya.
Udah belum? Udah ya. Kita lanjut hadis berikutnya. Al-Hadis dari Abi Ja'far. Hmm. Ya, hadis berikutnya. Kalau tadi apa? An Abi Ja'far Muhammad. An Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain. Jadi Husain itu punya eh, jadi Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Husain. Husain itu terbunuh di Karbala. Yang selamat cuma satu namanya Ali. Ali As-Sajjad itu ya, Ali yang punya sujudnya itu. Ali punya anak Muhammad.
Muhammad bin Ali disebutin Abi Ja'far. Jadi dari cucu bin Ali bin Abi Thalib. Annahu, ini kita anu dulu. Oh ya. An Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain. Ini anunya dinamakan aja. Ya. An Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Annahu kana huwa. Huwa itu berarti Muhammad. Huwa abuhu. Dan Ali inda Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah temannya Ali. Ini anaknya Husain dan cucunya, ya, maksudnya anaknya Ali namanya Husain dan anaknya namanya Ali sedang berada di sampingnya atau di majenya Jabir bin Abdullah. Wa indahu qaumun fa'asalu ani di situ ada pengajian, ada halaqah, ya ada jamaah bertanya tentang mandi junub. Gimana caranya? Faqala yakfika sa'un. Cukup bagi kalian kan mandi junub itu satu sa itu 4 mud. Ya, 4 mud itu ya sekitar 2,5 liter atau 3 liter air. Fakala rajulan mayak fini fakala Jabir. Fakala rajul aja yang bertanya nanya nggak cukup. Gimana mandi pakai 1 botol air aqua itu yang 250 liter. Ya, fakala rajul 2,5 liter ya 250 mili itu atau 2, liter. Faqala rajulun ma yakfini faqala Jabir kana yakfi man huwa aufa minka sya'ran. Ya, maka Jabir mengatakan, oh itu dulu Rasulullah itu cukup pada rambutnya lebih 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 panjang. Aufa minka sya'ran. Aufa minka sya'ran. Rambutnya itu sya'runnya, rambutnya itu lebih banyak. Wa khairun minka dan lebih baik daripada Anda. Yuridun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuridun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa ummuna. Summa ammana fi thawbin. Kemudian beliau mengatakan setelah itu beliau menjadi imam kami. Fi lafdhin kana Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam yufrigu ala ra'sihi salasan. Beliau menuangkan air itu di atas kepalanya 3 kali. Ar-rajul alladzi qala ma yakfini, orang yang mengatakan tidak cukup itu untuk mandi junub huwa Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib abuhu ibnu Al-Hanafiyah. Ya, paham ya? Ibnu Hanafiyah itu berarti Ibnu Hanafiyah Hasan ini itu anaknya Muhammad. Muhammad itu anaknya Ali. Itu ibunya bukan Fatimah, ibunya dari
istri yang lain yaitu Hanafiyah. Gitu ya. Berarti ini judulnya kita beri apa? Kadar air untuk mandi junub. Kadar air untuk mandi junub. Ya, apa pelajaran bisa kita ambil dari situ? Ini antara cucu-cucu. Jadi Khas Husain itu anaknya Ali dari Fatimah. Kemudian eh, Muhammad ini anaknya Ali dari istri lain. Husain dan Muhammad ini saudara satu bapak, beda ibu. Ali ya itu anaknya Muhammad, kalau Hasan anaknya Ali anaknya Husain, anaknya Husain, Hasan anaknya Muhammad, ya bingung ya. Jadi pelajaran pertama, pelajaran dari hadis apa? Ya, terdapat terdapat hubungan yang erat antara anak-anak Ali bin Abi Thalib dan cucunya. Mereka bertemu di dalam majelis taklim yang saat itu diisi oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, rin, eh, mereka temu di dalam majelis taklim saat itu diisi oleh Jabir bin Abdullah, anak dan cucu Ali bin Abi Thalib yang disebutkan dalam hadis adalah adalah Muhammad Muhammad bin Ali bin Husain. Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali. Coba saya masukkan ini aja, saya sebutkan gambar ya biar biar enak. Bagan.
Atas satu. Susah. Gimana? Silakan tabel. Tabel 32 aja. Nah, sisipkan. Tiga Ali, Muhammad Ali, Husain, ya, ya di sini ya. Pertama, Ali bin Abi Thalib. Ini Ali bin Abi Thalib. Kita taruh sini ya. Adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut. Muhammad bin Ali. Jadi ini Ali, ini Husain. Husain gini aja ya. Husain, ada Ali, ada Muhammad. Oke. Ada empat ya. Ini Ali bin Abi Thalib. Ada Hasan. Jadi Ali punya anak namanya Muhammad. Hmm. Jadi ini. Wahwal Hasan. Alladzi qala wahwal Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Muhammad dan Hasan. Oke. Dia punya anak namanya Muhammad. Hmm. Ada gambarannya. Jadi yang menanyakan tadi, jadi ya, ini ya. Ar-rajul alladzi qala ma yakfini huwal Hasan bin Muhammad bin Ali. Abuhu Ibnul Hanafiyah. Nah, ini jadi ini Ali bin Abi Thalib nikah dengan Fatimah. Ini nikah Ali bin Abi Thalib dengan Hanafiyah.
perempuan ya, namanya Hanafiyah. Oke, berarti kan di sini ini ceweknya beda. Ah, jadi lihat ya, para hadirin. Jadi lihat nggak ya? Kita lihat nih, ini. Oh, hilang kemana tadi? Ah, saya ya bisa paham ya. Ini asrama Islam, asrama Jati Bening, asrama Muzat ini kelut ini jarang nampak ya. Memang nggak ada orang. Ustazah Habibah mana ini murid-muridnya yang di kelut? Satu, dua, tiga, empat. Oh ini ya kelihatan, udah kelihatan. Ini kelut ya. Berapa orang sih kelut? 4 orang, Ustaz. Ya, ya udah nggak apa-apa. Tapi nampak ya, biar nampakkan. Ya, nggak masalah. Baik, kita kok bisa layarnya berubah ini. Ya, lanjut. Paham ya, adik-adik? Nah, ini. Jadi biar kita paham hadis ini. Jadi hadis itu dari Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi cucunya, buyutnya Ali. Jadi Muhammad ini menceritakan bahwa dia bersama bapaknya ya sedang ya sedang apa? Sedang di majelis taklim bersama bersama siapa? Bersama Jabir bin Abdullah. Masalahnya kalau udah kayak gini nih, nggak usah ditulis bawah. Nah, udah. Nomor tiga. Ya, nomor tiga ya, itu ya. Anak dan calon kita yang disebut di dalam hadis ada sebagai berikut. Muhammad, jadi namanya Muhammad Hasan Alam, nah, jadi bingung. Antum bingung. Ya, antumnya bingung. Karena apa? Karena namanya Hasan Muhammad Ali. Hasan Muhammad Ali. Yang ini namanya Muhammad Ali Husain. Muhammad Ali Husain Ali. Ya, Muhammad Ali Husain Ali. Ini Hasan Muhammad Ali kan bingung. Kalau namanya ini Agus Joko bisa Agus Joko siapa namanya Chandra kan beda-beda ini Ali Hasan. Baik, berarti ya ini semua itu dalam satu majelis, majelisnya siapa? Majelisnya Jabir bin Abdullah. Jadi cucunya ini masih kecil. Yang bicara tadi ya ini nggak cukup. Menurut Hasan ini nggak cukup sih Hasannya cucunya Ali dari ibu lain itu Hanafiyah. Kan seperti Nabi Yusuf dengan Bunyamin dan saudara-saudaranya. Baik, nomor tiga apa? Ya, ini udah dianjurkan ini. Anjuran agar sebuah keluarga agar keluarga
terutama yang laki-laki untuk bersama sama menuntut ilmu di dalam alaqah ilmu yang diisi oleh para ulama. Nomor 4, nomor 1, nomor 2, ya, itu nomor 4. Isi hadisnya apa? Isi hadisnya adalah hmm, tentang hmm, tentang apa? Dia Muhammad bin Ali bin Husain. Jadi apa namanya? Tentang wudhu yang menjelaskan, nanti menjelaskan hadis ini menganjurkan ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah mandi junub dengan air sebesar sebanyak 1 sok. Berapa ukuran 1 sok? Dua sampai 3 kilo, antara 2 sampai 3 kilogram. Berapa liter beras? Kilo beda dengan liter ya. Ini sok itu takaran. Itu tidak mudah untuk dikonversi ke dalam timbangan atau ukuran berat. Misalnya ukuran berat 1 sok berbeda dengan masing-masing daerah. 1 sok menurut madzhab Hanafi namanya ya. Jadi sama dengan 3,8 kilo. Ada yang mengatakan 2,7 kilogram. Atau ya itu sekitar itulah. 3,0 kilo menurut Hanafi, 27 kilo menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali, 2,75 kilogram menurut mayoritas ulama. Ini kalau berat 2,5 kilogram atau 3 liter, 3,0 liter. Itu ya. Saya ulangi di sini. Sebenarnya 1 sok setara dengan ya 3,5 liter air. Liter air. Ya, mereka kan baru dengan air sebanyak 1 sok atau
2,75 kilogram atau 2,75 kilogram. Nah, itu kalau berat beras. Jadi satu sak itu sama dengan ya gini aja ya, 4 mol sama dengan 3 liter. Sama dengan hmm, oke. Kalau ingin pakai sisipan, oke. Kita sisipkan. Sak, sak, 4 mol, satu ya. Satu sak, 4 mol, 3. Kalau kecil aja ya, 4 mol, satu sak, 3 liter, 2, oke. Itu ya. Satu sak sama dengan 4 mol. Mod itu ada cakupan. Ada. Mod adalah satu cakupan kedua telapak tangan. Jadi kalau Antun ngambil air satu cakupan, yaitu namanya satu satu mod. Jadi 4 mod itu jadi satu sok. Dia itu tadi 3,5 liter. Itu beliau mandinya seperti itu. Ya, yang kelima, menjelaskan bahwa rambut. Oke, nomor 6. Sunnahnya adalah yakfi ma huwa aufa. Aufa itu lebih banyak, lebih tebal ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa sunnah, salah satu sunnah mandi junub
dengan menuangkan air di atas kepala 3 kali. Ini ya, yang belum bacaan dari hadis. Nih, kalau belum selesai ini ada 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ini aja biar kelihatan. Baik,
Apa nih Ustaz, mikrofonnya Ustaz matiin. Kayak Ya, kita cukupkan untuk dua hadis ini. Ya, kita iya. Jadi hadis hari ini ada hadis yang ke-34. Tadi pengulangan sebentar untuk pertemuan yang lalu hadis 33 tentang pakaian yang terkena air mani. Ya, eh, hadis Aisyah beliau mengatakan saya mencuci air mani yang ada dalam pakaian Rasulullah SAW. Kemudian beliau makainya untuk sholat, padahal masih ada bekasnya. Kemudian hadis yang ke-34, ya, yaitu dengan judul ya hubungan intim. Hubungan intim itu menyebabkan junub. Hadisnya Abu Hurairah, hadisnya Aisyah, sekarang hadisnya Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW qala idza jalasa baina syu'abihal arba'i, ya. Idza jalasa baina syu'abihal arba'i summa jahadaha faqad wajabal ghuslu. Ya. Idza jalasa baina syu'abihal arba'i summa jahadaha faqad wajabal ghuslu. Coba mikrofonnya dinyalakan semuanya. Udah belum? jadi penting. Udah? Ya, kita baca bareng-bareng ya. Sudah siap belum? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-34. Hadis Itu siapa itu? jadi bening. Jadi bening. Kenapa itu? Baik, kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini gimana? Ntar jadi beningnya diperbaiki itu. Idza jalasa. Idza jalasa. Baina su'abihal arba'i. Summa jahadaha. Idza jalasa.
baina su'abihal arba'i. Baik. Baina Baik. Summa jahadaha. Faqad wajabal ghuslu. Wa fi lafzin. Wa illam yunzil. Nah, coba dibaca yang siapa itu? Asrama Muzad dulu dibaca. Ya, satu orang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abihal arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa fi lafdhin wa illam yunzil. Intinya, intinya punya buku kan diartikan ya. Ya, nggak ada bukunya. Namun sebentar. Hmm. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang telah duduk di antara anggota badan yang empat kemudian bersungguh-sungguh atasnya, maka telah wajib mandi. Pada lafaz lain, meski belum mengeluarkan. Ya, ini terjemahannya ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bahwa Rasulullah bersabda, jika seseorang duduk jika seorang duduk di antara empat cabang selangkangan gitu ya, empat cabang, maksudnya empat cabang itu ada yang mengatakan dua tangan, dua kaki, atau kaki dua dan paha dua selangkangan. Ya, kemudian dia berusaha atau melakukan hubungan, maka wajiblah melakukan mandi besar. Dalam riwayat lain terdapat tambahan walaupun tidak mengeluarkan mani. Itu ya terjemahannya ya. Ya, nih terjemahannya di sini. Coba diulangi tadi terjemahannya diulangi gimana? Halo, Mozat diulangi terjemahannya. Halo, Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang telah duduk di antara anggota badannya yang empat, dia telah wajib mandi. Adalah meski belum mengeluarkan. dalam riwayat lain. Suaranya kedengaran ya. Eh, Kata lain, Coba gantian. Ini Mozat kurang jelas. Gantian. Mana? Asrama Jati Bening, coba. Terjemahannya, boleh baca dari sini, boleh baca dari buku, sama aja, ya. Ayo.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul an Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa fi lafzin wa in lam yanzil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang duduk di antara empat cabang selangkangan dan kemudian berusaha melakukan hubungan, maka wajiblah melakukan mandi besar. Dan dalam riwayat lain terdapat tambahan walaupun tidak mengeluarkan air mani. Bagus, baik. Itu hanya 35 ya. Ini dihafal nanti. Eh, Termasuk mungkin kalau dalam ujian hadis-hadis pendek gini kita wajibkan untuk dihafal. Ya. Sekarang hadis yang ke-35. Ya. Kadar mandi junub. Kadar air untuk mandi junub. Tak ke bawahkan biar ya. Ya. Ini panjang ya. Coba dibaca yang jati bening tadi dibaca. Ya. An Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana huwa wa abuhu inda jadi bani Abdullah wa indahu qaumun fasa'aluhu anil ghusl faqala Ini Ghazali. anil ghusl faqala sa'un yakfika faqala rajulun ma yakfini faqala Jabir kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairan minka yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ammana fi thawbin wa fi lafdin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufriqu ala ra'sihi thalathan ar-rajulu alladhi qala ma yakfini huwa al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib abuhu ibnul Hanafiyyah. Nah, dua itu ya. Boleh ditutup lagi, boleh. Ini silsilahnya minimal tahu ya. Baik, kalau ada pertanyaan dari adik-adik, ini ada so itu 4 mut itu 30 meter. Ya, ada pertanyaan, Kak? Silahkan ditulis ya. Di apa namanya, tantikan dulu berbaginya. Oh, udah berhenti ya baginya. Hmm. Ya, ini Mozart, Al-Islam, Jati Bening, Kelot itu nggak kelihatan, cuma kelihatan jendelanya doang, sama kelihatan potnya. Duduk, mestinya duduk itu dilihatkan, tapi sekarang nggak nyampe ya kalau semuanya dilihatkan duduknya gitu ya. Jati Bening ada 7 orang ya. Asal Islam ada 12, ini ada Muzat ada 7, ini ada 4. Ya, ada pertanyaan nggak? Coba dilihat di obrolan kosong, nggak ada yang bertanya ini. Oke, udah jelas semua? Udah jelas semua? Baik, kalau udah jelas,
dihafal ya hadis yang tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abi al-arba'i faqad summa jahada faqad wajabal ghuslu wajabal ghuslu wa fi lafdzin ya wa illam yunzil. Adapun hadis yang kedua itu panjang, tidak apa-apa, tapi maksudnya bahwa Rasulullah SAW itu mandinya dengan 3,5 liter air dan dituangkan ke atas kepalanya 3 kali. Ini diceritakan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, ya, buyutnya bahkan ya, karena ada satu dari Fatimah, anaknya Fatimah namanya Husain, anaknya Hanafiyah namanya Muhammad, ya. Namanya punya anak namanya Hasan, ya. Baik, itu dulu para hadirin dan hadirat, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah jelas. Maka marilah kita tutup ya kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa melanjutkan kajian ini di waktu-waktu lain. Ya, kita sudah sampai hadis ke-36 ya, alhamdulillah. 35. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Jazakumullah khairan.